Ki Sabto akhirnya menemukan Baduya. Siapa yang menyangka bahwa Baduya ini dulunya adalah rekan Ki Sabto? Ternyata ada cinta segitiga di antara mereka. Ki Sabto tidak bisa terima dengan apa yang terjadi dengan Suyatmi, yang mana Suyatmi telah dibunuh oleh Baduya. Pertemuan Ki Sabto dan Baduya bukanlah pertemuan reuni, tapi pertemuan kali ini mereka telah menjadi musuh. Sabtoyo, mengingat pertemanan kita di masa lalu, aku mohon jangan menghalangi jalanku. Aku tidak pernah mengganggumu dan juga keluargamu. Jadi aku harap kau mundur, Sabtoyo. Waduh ya, aku pernah menitipkan Suyatmi padamu, dan kau pernah bilang bahwa kau tidak akan pernah menyakitinya, sekalipun itu ujung rambutnya. Tapi apa yang kau lakukan kepadanya, Baduya? Sabtoyo, Suyatmi juga sama sepertiku. Kita sama-sama berteman dengan baik, dan dia adalah istriku. Karena dia berani membantah dan melawanku, sudah sewajarnya aku berikan dia pelajaran. Tapi dia bukanlah wanita biasa. Karena aku terlalu berlebihan, dia akhirnya mati. Ini tidak ada hubungannya lagi denganmu, Sabtoyo. Dia istriku dan kau hanya sebatas teman saja. Apa yang membuatmu begitu marah, Sabtoyo? Kenapa kau harus membunuhnya, Baduya? Baduya langsung terpental saat Ki Sabto melambaikan tangannya. Energi besar langsung menghantam Baduya. Para prajurit klan Barba dan juga klan Zen langsung menyingkir jaga jarak dari jangkauan kedua kakek sakti ini. Roka dan Gabon langsung perintahkan pasukannya untuk menjauh. Ada apa denganmu, Sabtoyo? Suyatmi hanyalah wanita tua yang dibalut kulit yang muda. Kenapa kau begitu marah karena kematiannya? Tunggu, atau jangan-jangan kau Sabtoyo, Sabtoyo, aku tidak menyangka kau telah menyukai Suyatmi. Pertarungan sengit antara Ki Sabto dan Baduya langsung terjadi. Gemuruh di sekitarnya membuat pertarungan terganggu. Tapi hal itu tidak menghentikan pasukan merah untuk tetap menyerang musuhnya. Di saat semuanya terfokus dengan pertarungan Baduya dan Ki Sabto, Zeno memiliki kesempatan untuk kabur. Dia pergi dan memasuki hutan dengan diam-diam menyelinap bersembunyi di hutan. Sial, aku tidak menyangka Baduya akan semengerikan itu. Ditambah lagi, siapa manusia yang melawannya itu? Apa pedulinya? Dengan begitu, aku bisa lolos dari maut, batin Zeno. Di saat Zeno bersembunyi di hutan, dua buah mata bersinar terang, dan Zeno sama sekali tidak menyadarinya bahwa sosok hewan buas tengah mengintai dan memperhatikan dirinya. Zeno yang sudah dalam keadaan yang lemah, dengan mudahnya Raja Hanung menangkapnya. Lengan besarnya mencekik leher Zeno. Ternyata kau di sini, keponakanku. Apakah benar dia adalah Zeno? Kata Raja Hanung. Benar, Paman. Dialah yang turut serta membunuh ayah. Sial, hewan jalang sialan sepertimu berani melukaiku. Raja Hanung mencekiknya lebih keras. Hentikan jalang. Kira terus mencabik-cabik Zeno yang sudah tidak berdaya itu. Dia begitu menikmatinya dan akhirnya bisa membalaskan dendam ayahnya. Sial, beraninya kalian melakukan hal yang sepengecut ini, ucap Zeno dalam kondisi yang begitu menyedihkan.
Bicara apa kau? Apa kau lupa apa yang telah kau lakukan terhadap ayahku? Jika bukan karena kelicikanmu bersama Talus, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan ayahku. Cukup keponakanku, sudah cukup. Biarkan aku yang mengakhirinya. Mau bagaimanapun, Abi adalah adikku. Jadi serahkan padaku. Kira hanya terdiam. Dia sudah cukup puas, hanya tinggal Talus saja yang tersisa. Matilah dan jadilah makhluk yang baik jika kau terlahir. Tunggu. Zeno akhirnya mati. Kepalanya hancur saat diremas oleh Raja Hanung. Ayo kita pergi dari sini, Kira. Baik, Paman. Mereka pergi berkumpul bersama dengan rombongan Gajah Sora dan meninggalkan mayat Zeno begitu saja, tanpa mereka tahu bahwa Zeno tidak benar-benar mati. Mayat Zeno tiba-tiba melebur, lalu ada sosok kecil seukuran tikus. Sial, aku tidak menyangka akan mengalami kerugian sebesar ini. Lihat saja, setelah aku kembali memulihkan kekuatanku, aku pasti akan membalas mereka. Tidak peduli seberapa lama aku bisa kembali dalam kondisi puncakku. Zeno yang dalam kondisi kecil itu langsung melesat dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Zeno memiliki kemampuan unik yang mana dia bisa mengecilkan jiwanya. Tapi kondisi ini hanyalah bisa dilakukan di saat kondisi hidup dan mati, dan mengorbankan seluruh kekuatannya. Jika sebelumnya Zeno memiliki pemadatan jiwa merah tingkat ketiga, dengan merubah dirinya menjadi sekecil tikus, kemampuannya kini hanya berada di jiwa biru tingkat paling rendah. Zeno akhirnya bisa kabur. Dia juga menyadari bahwa alam kerinci bukan lagi tempat yang aman baginya. Dia berencana pergi dari alam kerinci ke tempat alam lain, yang mana tempat yang tidak seorang pun mengenali dirinya. Di suatu tempat yang jauh dari pusat pertempuran, Kijoyo dan Bon telah tiba di portal jalan keluar di alam kerinci. Sial, seperti yang ditakutkan oleh guru besar, portal keluar ini akan segera runtuh. Bon, lindungi aku. Aku akan mempertahankan portal ini. Jangan biarkan makhluk manapun mendekat, pinta Kijoyo. Baiklah Kijoyo, aku akan memasang pelindung di sekitar sini. Datu Hitam Bagindo Ali. Bon langsung memasang pelindungnya. Asma, Kumilir Angin. Angin berputar mengelilingi portal dan mempertahankan portal agar tidak menghilang dan tetap terbuka. Seperti yang dikhawatirkan Kijoyo, beberapa makhluk memang mendekat. Mereka berusaha melarikan diri, tapi semuanya tertahan oleh Bon, dan sama sekali tidak ada lagi yang berani mendekat hingga beberapa waktu berlalu. Jahanam, sampai kapan kita akan menunggu Kijoyo? Aku sudah benar-benar bosan. Pak D, lama sekali. Bersabarlah Bon, guru besar pasti akan segera datang. Jahanam, dari tadi kau bilang sebentar lagi. Ya, bagaimana lagi Bon? Kita juga mendapatkan tugas yang penting. Jika portal ini runtuh, kita semua akan terjebak di sini. Aku bosan Kijoyo. Mana tidak ada lagi yang datang kemari lagi. Setidaknya jika ada makhluk yang kemari bisa membuatku sedikit terhibur. Aku benar-benar bosan di tingkat jahanam. Kijoyo hanya geleng-geleng kepala melihat Bon dari tadi menggerutu seorang diri. Bagus, ada portal keluar. Cuma ada 2 orang di sana. Jika aku diam-diam menyelinap ke sana, aku pasti tidak ketahuan. Batin Zeno yang berada tak jauh dari portal yang dijaga oleh Bon. Perasaan ada yang masuk. Sosok mana itu ya? Bon mencari-cari keberadaan sosok tersebut. Zeno yang sudah masuk tanpa sengaja karena Bon mulai mengendurkan perlindungannya, pura-pura menjadi patung. Zeno tengkurap di batu datar berwarna kecoklatan yang cukup mirip dengan jiwa kecilnya. Bon, jangan main-main. Jika ada yang tiba-tiba menerobos, aku akan kesulitan untuk mempertahankan portalnya. Tidak ada apa-apa Kijoyo, mungkin hanya perasaanku saja.
Bon kemudian duduk kembali di batu yang sebelumnya dia duduk. Sialnya, Zeno malah tengkurap di sana. Sial, tidak. Zeno akhirnya benar-benar mati karena diduduki oleh Bon. Jahanam. Kenapa lagi, Bon? Pantatku gatal, Kijoyo. Jahanam. Ada-ada saja kau itu, Bon. Kijoyo menghela nafas. Miris sekali. Zeno harus mati karena pantat Super Bon. Mau bagaimanapun, Bon adalah sosok yang telah membangkitkan jiwa merah tingkat kedua. Itu pun dulu. Mungkin sekarang ini Bon bisa berada di jiwa merah peringkat ketiga. Zeno yang mengalami penurunan menjadi jiwa biru tingkat rendah tentu saja tidak akan bisa bertahan diduduki oleh Bon. Batu yang sebelumnya Zeno gunakan untuk kamuflase. Batu tersebut datar karena diduduki oleh Bon. Jelas Zeno langsung gepeng begitu saja. Itu baru pantatnya Bon, belum lagi jika Bon memukul. Sementara itu, duel di udara antara Maung dan Kanju masih terjadi. Walaupun ini menjadi ajang duel antara Aegon dan Alius. Serangan busur pajang dan tombak spiritual Aegon saling menyerang dan memblokir. Jika itu orang lain, pastinya tidak akan bisa menahan serangan dari pusaka Raja Kayo. Aegon mampu mengimbangi karena para pengawal Raja Kayo telah sangat memahami karakteristik pusaka Raja Kayo, sehingga bisa mengimbangi. Bukan mengimbangi, tetapi lebih tepatnya memanfaatkan kelemahan pusaka Raja Kayo. Busur pajang memiliki serangan yang tidak bisa dihindari, tapi memiliki kelemahan di belakang anak panahnya yang melesat. Meskipun mustahil untuk menyerang ekor anak panah, tapi hal itu tidak begitu sulit bagi Aegon yang memiliki penglihatan yang sangat akurat. Serangan Alius sama sekali tidak bisa mengenai sasaran. Malahan rombongan Kanju yang sangat kerepotan menangkis setiap tombak spiritual yang menyerang mereka. Alius, lakukan sesuatu. Bagaimana bisa kau tidak bisa mengenai mereka? Desak Cadik. Diamlah Cadik, jangan mengganggu konsentrasiku. Mereka bukan lawan yang mudah, balas Alius. Hei, kita lebih baik turun saja. Kita lawan mereka di darat, sahut Gubeng. Aku juga sepemikiran hal sama dengan Gubeng. Ayo kita mendarat di tempat yang lebih terbuka, balas Kanju. Rombongan Maung sempat terhenti dan melihat rombongan Kanju mendarat. Kerja bagus, Aegon, ucap Maung. Itu biasa saja. Aku hanya beruntung sosok itu masih begitu amatir menggunakan busur pajang, balas Aegon. Sepertinya ketiga pusaka yang mulia Kayo juga ada pada mereka bertiga. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Liwung. Sudah jelas itu ada pada mereka. Ayo turun dan rebut kembali pusaka yang mulia Kayo, balas Pangjer. Sepertinya mereka ingin memancing kita untuk turun, karena dirasa mereka begitu kesulitan bertarung di udara. Mereka pikir kita tidak bisa bertarung di daratan. Ayo kita turun. Garupati, tolong. Rombongan Maung juga akhirnya menyusul. Kedua rombongan saling berhadapan. Terlihat aura membunuh mereka, bahwa mereka akan bertarung mati-matian. Siapa kalian ini? Aku kira sosok apa? Ternyata hanya makhluk hewan buas seperti kalian. Ucap Cadik meremehkan. Kembalikan pusaka yang kalian curi itu. Itu adalah milik kami, balas Liwung. Oh, aku baru ingat. Kata Master, pusaka kita ini dijaga oleh pengawal Raja Kayo. Apakah kalian para pengawal Raja Kayo? Aku kira sosok yang hebat. Ternyata hanya kalian ini. Sahut Gubeng. Kembalikan apa yang telah kalian curi, Liwung menegaskan. Kanju, sepertinya mereka perlu diberi pelajaran. Tidak perlu banyak bicara. Ayo singkirkan mereka, balas Kanju. Mereka akhirnya memilih lawan mereka masing-masing. Pangjer mengawali serangan dan dibalas oleh Cadik. Pertarungan 1 lawan 1 dimulai dengan begitu sengit.
Iya. Gubeng langsung melakukan serangan. Dengan mudahnya Maung menghindarinya. Adu kekuatan antara Maung dan Gubeng terjadi. Tempat di sekitar berguncang karena kehebatan mereka berdua. Alius dan Engon juga kembali melakukan pertarungan jarak jauhnya. Mereka terlihat imbang dan saling membayang-bayangi di setiap serangan mereka. Liwung dan Kanju juga tidak ketinggalan. Dahsyatnya pertarungan mereka juga tidak kalah mengerikan. Sekalipun Liwung tidak menggunakan senjata, tetapi dia memahami betul senjata cemeti kayu hitam, sehingga bisa mengimbangi Kanju. Sementara itu, duel antara kedua kakek sakti juga masih berlangsung. Walaupun Ki Sabto terlihat unggul, tapi Baduya sama sekali tidak mengalami luka yang berarti. Sejatinya, mereka memiliki kemampuan yang imbang. Sabtoyo, kenapa kau tidak jujur saja dari awal bahwa kau menyukai Suyatmi? Apakah aku lebih tampan? Jadi Suyatmi memilihku. Hehehehe. Waduh ya, Suyatmi sudah seperti adikku sendiri. Dia sudah ada di tim sebelumnya sebelum kau bergabung. Aku hanya menghormati keputusannya untuk mengikutimu, karena pilihannya sendiri menentukan kebahagiaan. Dia bahagia bersamamu, Baduya. Dia juga mencintaimu. Teganya kau membunuhnya, Baduya. Sudah aku katakan, Sabtoyo, dia selalu menghalangiku. Beberapa kali aku menyuruhnya untuk pergi jika tidak puas dengan apa yang aku kerjakan. Tapi dia malah terus menghalangiku. Dia melakukan itu karena untuk kebaikanmu sendiri, Baduya. Kobaran api menyembar dengan ganas. Baduya masih bisa menghindarinya. Sabtoyo, sudah cukup. Jangan memaksaku untuk melawanmu. Ingin rasanya mengabaikanmu, Baduya. Dan aku sudah tahu dari dulu sifat menyimpangmu itu. Aku berharap setelah kau bersama Suyatmi, kau akan berubah. Tapi ternyata kau semakin gila. Sebagai teman baik, aku harus menghentikanmu, Baduya. Jika kau memaksaku, aku tidak punya pilihan, Sabtoyo. Niat Tingsun ajiku, sewu lelembut. Energi hitam pekat yang busuk berkumpul, bukan sebuah energi, tetapi itu adalah roh-roh yang terjebak yang dimanfaatkan oleh Baduya. Sir Sumilir ajiku, sewu kodam. Ribuan roh hewan suci telah berkumpul. Dua keilmuan langka yang dimiliki oleh mereka berdua, sewu lelembut, adalah keilmuan hitam yang dimiliki oleh Baduya, yang mana bisa memangsa jiwa musuhnya. Sewu Kodam adalah keilmuan legendaris yang mana pengguna ilmu ini akan dibantu ribuan roh hewan suci. Musuh akan merasakan dahsyatnya serbuan ribuan makhluk yang bisa menghancurkan seluruh jiwanya menjadi abu. Waduh ya, Sabtoyo. Dua keilmuan bentrokan menimbulkan getaran yang luar biasa dahsyat. Sementara itu, rombongan Talus masih menggempur prajurit merah. Tanpa Talus ketahui, pasukan merah begitu kuat. Klan Barba mundur, dan pasukan merah yang menyerang sisa-sisa prajurit Zeno juga mulai fokus menyerang prajurit Talus. Setelah seluruh pasukan Zeno benar-benar habis. Mundur, tidak perlu melawan mereka. Ada yang aneh dengan mereka, perintah Talus. Sejumlah pasukan Talus mundur dan dikejar oleh pasukan merah. Gabon dan Roka menyusul dengan sejumlah pasukan Barba. Jika ingin membinasakan Talus, inilah saatnya. Di tengah perjalanan,
rombongan Gabon bertemu dengan pasukan dari kerajaan Janaloka. Raja Hanung dan Kira juga ada di sana. Akhirnya, mereka bersama-sama bergabung untuk mengejar pasukan merah yang sedang mengejar rombongan Talus. Hingga sampailah di wilayah Jagratara. Talus berpikir akan lebih aman jika bertahan di bentengnya. "Cepat, buka gerbangnya!" Dari atas gerbang Jagratara, pasukan Talus justru dihujani panah spiritual dan membinasakan prajuritnya yang berada dalam jangkauan. "Apa-apaan ini? Siapa yang perintahkan kalian untuk menyerang?" ucap Talus. "Kenapa kau kembali lagi, Talus? Kau sudah pergi. Untuk apa kau kembali?" ucap sosok hitam di atas gerbang Jagratara. "Kau? Nugo, apa yang kau lakukan?" "Di sini bukan lagi tempatmu, Talus. Pergilah." Beberapa rombongan Talus tiba-tiba memecahkan diri. Rata-rata mereka adalah para tetua Jagratara dan memimpin klan masing-masing. "Kalian, apakah kalian juga ingin mengkhianatiku?" "Kami sudah muak denganmu, Talus." "Ya, benar. Kami bukan lagi budakmu." "Inilah yang aku tunggu-tunggu." Hahaha, ucap beberapa tetua Jagratara. "Beraninya kalian berkhianat, terimalah hukuman kalian." "Iya!" Salah satu jenderal Talus langsung mati seketika setelah terkena panah spiritual saat mendekat. Sial, dia adalah jenderal dengan jiwa merah peringkat kedua dan mati begitu saja hanya dengan panah spiritual. Jangan-jangan panah spiritual itu batin Talus. "Kemarilah, Talus, jika kau ingin merasakan panah racun spiritualku," tantang Nugo. "Kurang ajar. Lihat saja kau, Nugo. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Kita pergi," balas Talus dengan marahnya. Namun, saat Talus ingin berbalik arah, dia sudah dihadang pasukan merah yang mengejarnya. Membeletnya beberapa tetua Jagratara membuat pasukan Talus berkurang banyak. Hanya menyisakan pasukan Talus saja yang berjumlah kurang dari 2.000-an prajurit. Pasukan Talus sengaja tidak dikerahkan saat melawan pasukan merah sebelumnya. Sudah jelas bahwa Talus mendahulukan pasukan dari para klan lain sebagai korbannya. Dan kini, Talus harus menghadapinya sendiri. Tidak ada pilihan lagi bagi Talus untuk melawan. Dan di saat yang bersamaan, rombongan Gabon dan Gajah Sora tiba dan langsung menerjang pasukan merah. Hal ini menjadi fokus pasukan merah teralihkan dua arah dan memiliki kesempatan bagi Talus untuk menyelinap kabur ke dalam hutan. Sementara pasukan Talus sendiri tetap bertempur untuk mengalihkan perhatian. Lagi-lagi, apa yang dilakukan oleh Talus tidak jauh beda dengan Zeno. Namun, sepertinya Gabon menyadari jika Talus melarikan diri. Dan inilah kesempatan bagi Gabon untuk membalaskan dendamnya. Inilah saatnya Talus merasakan palu guntur milik Gabon. Peperangan sudah berada pada puncaknya. Pasukan merah akhirnya dijepit dari depan dan belakang. Meskipun pasukan Talus tidak begitu menjadi ancaman buat pasukan merah, tapi di sisi belakang pasukan merah harus ditekan oleh pasukan gabungan klan Barba dan rombongan Gajah Sora. Tidak hanya itu, ternyata rombongan Rajakan dari Jaladi ternyata juga berhadapan dengan pasukan merah yang lain, yang mana itu adalah pasukan merah bantuan. Pada akhirnya pasukan Jaladi juga harus bertempur. Kekacauan di alam Kerinci sudah semakin meluas. Sementara itu, Gabon menyadari bahwa Talus telah menyingkir dari rombongannya. Entah ingin pergi kemana, yang jelas Talus sangat murka, dihianati oleh para tetua Jagratara dan disudutkan oleh pasukan merah, yang mana Talus sudah membuat perjanjian dengan Lisi. Komandan pasukan merah sempat membuat perjanjian, namun sayangnya pimpinan tertinggi bukanlah Lisi. Ada sosok lain yang lebih berpengaruh yang memimpin pasukan merah, yang jelas memiliki wewenang yang lebih tinggi dari Lisi. "Roka, aku serahkan pimpinan padamu. Aku akan mengejar Talus." "Baiklah, hati-hatilah Gabon. Pastikan Talus mati di tanganmu." "Aku berjanji, Roka, kali ini dia tidak akan bisa lolos dariku."
Gabon seorang diri mengejar Talus. Untuk jaga-jaga, Raka, anak perempuan Roka, mengikutinya di balik bayangan. Sementara itu, Talus sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Sial, akan aku ingat penghinaan ini. Semua alam kerinci dan juga para pasukan merah. Suatu saat, aku akan buat perhitungan, ucap Talus sambil berlari lebih jauh. Akan sangat berbahaya jika Talus pergi menuju ke tempat di mana Bon dan Kisapto berada, karena satu-satunya akses keluar dari alam kerinci adalah tempat yang saat ini dijaga oleh mereka berdua. Meskipun ada portal lain, itu adalah portal milik pasukan merah dan sangat mustahil bagi Talus untuk pergi ke sana. Yang mana Talus juga tidak tahu apapun tentang portal yang dimiliki oleh pasukan merah. Talus berhenti sejenak sambil mengingat-ingat jalan yang ingin dia lalui. Aku rasa aku tidak salah. Ini adalah jalan menuju portal keluar dari alam ini. Tapi dulu tidak ada hutan kering di sini, kata Talus. Yang ada di hadapannya adalah hutan mati, hutan Nua yang sudah mengering, merembet ke pohon-pohon biasa dan semakin meluas. Hanya butuh waktu saja, alam kerinci akan mengalami keguguran. Tidak ada lagi tumbuhan hijau di alam tersebut. Di saat kebingungan melanda Talus, dengan kecepatan tinggi, sosok besar menghampiri Talus. Sosok itu melompat tinggi, dan dengan satu tangan, sosok itu mengayunkan palu besar dan diarahkan kepada Talus. Tanah bergujang hebat, pohon-pohon kering terhempas, dan membuat tanah di sekitarnya retak dan berlubang tempat di mana serangan itu mendarat. Hutan kering itu menjadi lapangan yang cukup luas, karena pohon-pohon di sekitar terhempas karena energi dahsyat dari gelombang serangan Gabon. Talus bereaksi cukup cepat dan menghindari serangan yang mematikan itu. Sial, bagaimana bisa Gabon ada di sini? Serangan ini tidak main-main. Gabon memang telah bertambah kuat berkali-kali lipat, batin Talus. Mau kemana kau, Talus? Apa yang kau lakukan di sini, Gabon? Aku tidak berharap untuk bertemu denganmu di sini. Kenapa? Apa kau takut, Talus? Kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sekarang, bertarunglah denganku. Jangan harap kau bisa kabur dariku. Kau cukup percaya diri, Gabon. Sekalipun kau telah memadatkan jiwa merah tingkat ketiga, aku jauh lebih dulu darimu. Kau kira bisa mengalahkan aku? Gabon melesat dengan cepat dengan tubuh besarnya itu. Lengan kiri Gabon memukul Talus hingga terpental beberapa meter. Tidak perlu omong kosong, lawan aku, Talus. Kau cukup sombong, Gabon. Aku tetaplah Talus, sang penguasa Jagratara. Salah besar kau meremehkan aku, Gabon. Talus melancarkan serangan balasan. Senjata belatinya mengarah ke tubuh Gabon dan hasilnya, Gabon sama sekali tidak bergerak. Senjata Talus bahkan tidak mampu menggores tubuhnya. Talus langsung mundur. Apa yang kau lakukan dengan mainanmu itu, Talus? Talus sampai gemetar karena saking kuatnya pertahanan Gabon. Talus memang lebih dulu memadatkan jiwa merah peringkat ketiga. Tapi waktu yang dihabiskan Gabon di buku jiwa bukanlah waktu yang singkat. Yang mana Gabon telah sangat lama berada dalam pemadatan jiwa merah tingkat ketiga dan bahkan melebihi batasnya untuk sekedar pemadatan jiwa. Ini tidak mungkin. Bahkan aku bisa memotong-motong tubuh Abi, yang mana saat itu Abi berada di tingkat 3, yang aku saat itu hanya di peringkat 2 jiwa merah. Sial, sekuat inikah Gabon? Aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan metode itu, batin Talus. Gabon, jangan memaksaku untuk serius. Aku pastikan kau akan mati jika aku benar-benar serius. Jika begitu, bunuh aku, seperti kau membunuh para tetua dari klanku. Bagaimana kau bisa tahu tentang itu, Gabon?
Aku sudah menutup rapat-rapat tentang itu. Kebusukanmu akan terbongkar pada akhirnya, Talus. Aku masih bisa menutup mata atas kejadian kau menjebakku di buku jiwa. Tapi tidak untuk para tetua yang telah kau bunuh. Kau harus mati hari ini, Talus. Ya, benar. Akulah yang membunuh para tua bangga itu. Dan aku menguliti mereka hingga mereka mati. Talus sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Dia menahan palu Gabon dengan kedua lengannya tanpa mengalami cedera. Talus tiba-tiba menjadi sangat kuat. Energi hijau kemerahan menyelimuti tubuhnya. Matanya bersinar hitam dan senjatanya diselimuti energi merah yang sangat mematikan. Satu serangan Talus membuat tubuh Gabon mengalami luka yang serius. Gabon bersimpuh sambil memegangi lukanya. Sudah aku katakan bukan? Kau telah memaksaku. Kali ini aku juga akan membunuhmu, Gabon. Ratusan atau lebih sayatan Talus lancarkan. Gabon benar-benar tidak berdaya kali ini berhadapan dengan Talus. Karena khawatir, Raka perintahkan anak buahnya untuk memberitahu Roka dengan situasi yang sedang dialami oleh Gabon. Luka di sekujur Gabon semakin banyak. Tubuh kuatnya tidak bisa menahan tajamnya senjata Talus. Senjata Talus menembus perut Gabon. Kini Gabon benar-benar berada di ujung tanduk. Sudah berakhir, Gabon. Seharusnya kau tidak mengikutiku. Seandainya kau bersama Roka, mungkin saja aku tidak bisa mengalahkan kalian. Bodohnya kau menghadapiku sendirian. Sekarang terimalah akibatnya, Gabon. Iya. Energi yang dahsyat keluar begitu saja. Tubuh Gabon yang biru itu berubah menjadi merah. Matanya menyala bagikan api. Sekarang baru terasa nyaman. Kau Bloodseeker, bagaimana mungkin? Talus sangat terkejut. Ya, benar. Gabon telah mencapai kekuatan Bloodseeker. Kini kekuatannya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Inilah yang paling ditakuti oleh Talus. Talus langsung lari begitu saja. Dia sudah yakin dirinya tidak akan bisa mengalahkan Gabon dalam kondisi Bloodseeker-nya. Gabon yang sebelumnya saja sudah sangat kuat, apalagi sekarang sudah meningkat beberapa kali lipat. Kau memang pengecut, Talus. Talus terhempas terkena gagang palunya Gabon. Tunggu, Gabon, kita bisa bicara. Lengan Talus langsung putus setelah tersentuh palu Gabon. Kedua tangan dan kaki Talus telah hilang. Kini sang penguasa Jagratara menjadi sosok yang sangat menyedihkan. Kematian adalah hukuman yang ringan untukmu, Talus. Veros, kemarilah. Talus melotot ketakutan saat melihat anjing berkepala 3. Bahkan Raka yang sekutunya sendiri sangat terkejut melihat sosok anjing besar itu. Kau, Gabon, kau tidak mungkin akan melakukan ini, bukan? Veros, kunyah dia secara perlahan. Tidak, jangan lakukan ini. Gabon, tidak. Talus menjerit kesakitan. Veros benar-benar mengunyah Talus secara perlahan. Gabon sudah mempersiapkan semua itu, dan tiba datangnya untuk menghukum Talus. Tidak ada yang tahu kecuali Roka bahwa Gabon telah membangkitkan Bloodseeker. Gabon,
Sudah selesai, Roka. Tanyakan kepada Beros bagaimana Talus mati, balas Gabon dengan senyumnya. Tidak ada lagi dendam di hatinya. Gabon benar-benar tersenyum lega. Dia memandangi langit, mengepal satu tangannya dan meletakkan di dada, seakan memberitahukan langit bahwa dia telah membalaskan dendam para tetua sukunya. Di balik cadar hitamnya, Roka juga tersenyum. Roka. Ya, Gabon. Setelah ini, aku akan terus mengikuti penguasa singa terbang. Tugasku sudah selesai di sini. Bagaimana denganmu, Roka? Ya, kemana lagi aku harus pergi, Gabon? Alam Kerinci sudah bukan lagi tempat yang bisa ditinggali di masa depan. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada di dunia buku jiwa. Tentu saja, aku juga akan mengikuti penguasa. Gabon dan Roka tertawa bersama. Dendam mereka telah terbalaskan. Sudah saatnya mereka untuk terus mendukung Tori, karena itulah sumpah mereka. Sementara itu, di mana duel kedua kakek sakti berada, Baduya dan Ki Sabto berduel sama-sama imbang. Berbagai macam keilmuan mereka keluarkan. Sekalipun mereka imbang, Ki Sabto masih jauh lebih kuat dari Baduya. Ki Sabto telah mengambil jalan kebenaran, sedangkan Baduya mengambil jalan yang sesat. Kebenaran akan selalu menang, dan kejahatan sudah pasti akan kalah. Sekalipun jalur kejahatan memiliki peluang banyak untuk meraih kemenangan, tapi pada akhirnya jalan kebenaran yang akan tetap menang. Baduya terpental dan mengalami luka yang cukup parah. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau telah melakukan banyak kejahatan. Aku tidak pantas untuk mengadilimu, tapi aku harus menghentikanmu, Baduya. Welas asih, welas hatiku, Asma Kinting Angin. Asma Ginting Angin adalah keilmuan khusus yang dimiliki oleh Ki Sabto, yang mana hanya satu orang yang bisa menguasainya, yaitu Ki Joyo Winoto, murid pertama Ki Sabto. Angin berputar begitu dahsyat, 10 kali lipat apa yang bisa dilakukan oleh Ki Joyo. Tiba-tiba Baduya lenyap begitu saja. Ki Sabto kebingungan mencari keberadaan Baduya. Beliau sama sekali tidak merasakan kehadiran Baduya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Baduya? Ki Sabto tidak ingin mengambil resiko. Beliau juga sudah cukup kelelahan dan hampir kehabisan energi spiritualnya. Pada akhirnya, Ki Sabto merelakan Baduya kabur begitu saja. Lalu, di lokasi Maung dan lainnya, dengan mudah mereka menandingi rombongan Kanju. Karena Maung dan lainnya sudah hafal dengan karakteristik senjata Raja Kayo. Sial, bagaimana bisa mereka terus menghindari serangan kita? Cadik, Gubeng, Alius, tidak ada pilihan lain. Ayo lakukan, pinta Kanju. Energi iblis yang pekat menyelimuti mereka berempat. Rombongan Maung sempat heran dan takut dengan energi hitam itu. Hanya dalam sekejap, Maung, Engon, Liwong dan Panjer harus mengalami luka yang cukup berat. Engon, pundaknya berlubang. Liwong kehilangan satu matanya dan beberapa luka di tubuhnya. Maung lengannya patah dan Panjer mendapati luka di sekujur tubuhnya. Namun, dalam kondisi mereka yang memprihatinkan itu, masing-masing dari mereka mendapatkan bisikan yang datangnya entah dari mana. Mereka saling pandang dan sepertinya mereka memikirkan hal yang sama. Mereka berdiri dengan sisa kekuatan mereka. Hehehe, lihatlah mereka. Sepertinya mereka sudah siap untuk mati. Hehehe, ucap Cadik. Tunggu apa lagi? Ayo kita habisi mereka, balas Gubeng. Kanju, Gubeng, Cadik dan Alius sudah siap melancarkan serangan yang kedua kalinya.
Tapi tiba-tiba senjata yang mereka gunakan tiba-tiba memberontak. Lalu secara refleks mereka melepaskan senjata mereka. Sial, hampir saja aku terbakar oleh senjata itu. Apa yang terjadi? Kata Kanju terkejut. Alius, kau tidak apa-apa? Tanya Gubeng. Hanya luka kecil. Bagaimana bisa busur ini menjadi melawanku? Keempat pusaka Raja Kayu itu tiba-tiba terbang ke arah Maung dan lainnya. Ini adalah suatu keajaiban. Setelah mereka mendapati luka dari senjata tersebut, tiba-tiba mereka malah diakui oleh senjata itu. Mereka mendapatkan bisikan misterius, sebuah nama yang masing-masing mereka dengar. Hal ini karena senjata Raja Kayu sangat menolak adanya energi iblis, sehingga Kanju dan lainnya tidak bisa lagi menggunakan senjatanya tersebut. Macan Maung. Tombak samudra, Nyai Ganjing Sejagat. Macan Liwung. Cemeti Kayo, Inyi Batu Serengi. Engon. Busur Pajang, Raden Cakrabuana. Macan Pangjer. Kurambi Bungkuk, Datuk Hitam, Bagindo Ali. Akhirnya pusaka Raja Kayu telah mengakui mereka. Kini mereka berempat tidak akan terkalahkan. Sebetulnya saat Bon memegang Kurambi Bungkuk, Bon sebenarnya telah diakui oleh senjata tersebut. Itulah kenapa Bon beberapa kali menyebutkan nama Datuk Hitam Bagindo Ali. Selain Bon, tidak ada yang tahu bahwa nama tersebut juga mempengaruhi kekuatan jiwa Bon. Sial, bagaimana mereka bisa? Sepertinya mereka telah diakui oleh senjata itu. Master telah pergi. Lebih baik kita juga pergi. Tidak perlu lagi melawan mereka, ucap Kanju. Semuanya sepertinya setuju dan meninggalkan tempat tersebut. Oh, mereka mau kabur. Cukup Engon. Kita sudah cukup mendapatkan pusaka yang mulia Kayu. Kita juga dalam kondisi terluka cukup parah. Mungkin kita masih bukan tandingan mereka jika bertarung, cegah Liwung. Ya, aku setuju dengan Liwung. Sakit sekali ini, sial, sahut Maung. Mereka berempat merebahkan tubuh mereka di tanah. Selain mereka kelelahan, energi spiritual mereka juga hampir kering. Pertarungan dengan pasukan merah akhirnya dimenangkan oleh Gajah Sora. Pada detik terakhir, Nugo juga memberikan bantuan. Sementara kerajaan Jaladi juga berhasil memenangkan pertarungannya, walaupun itu membuat Raja Khan harus mengalami luka yang cukup parah. Kemudian, seluruh makhluk di alam kerinci berkumpul di suatu tempat. Mereka sepakat untuk tidak saling bermusuhan. Klan Barba, Klan Zen, dan yang terkait dengan negara Singa Terbang telah memutuskan untuk meninggalkan wilayah kerinci dan akan kembali untuk mendukung Tori. Jaladi, Janaloka, dan juga Jagratara saat ini yang dipimpin oleh Nugo tetap berada di alam kerinci. Walaupun situasi alam tersebut sudah semakin memburuk, tapi semuanya kini telah bersatu. Raja Hanung memilih untuk tinggal dan ingin meneruskan dan membangkitkan kembali kerajaan Abhiyudaya. Maung dan lainnya tidak bisa ikut karena mereka memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Akhirnya, Ki Sabto dan rombongannya pergi dari alam kerinci. Perang telah usai dan apa yang mereka cari sudah mereka dapatkan, kecuali satu, yaitu permata yang mulia Kayu. Baduya bisa lolos dari Ki Sabto karena permata Raja Kayu. Permata tersebut bisa membuat seseorang menghilang tanpa meninggalkan jejak. Baduya yang dalam kondisi terluka cukup parah melihat Lisi, komandan pasukan merah, menyelinap masuk ke kota Jagratara. Baduya mengikutinya dari belakang dan yang dituju adalah pegunungan Nadi Iblis. Setelah mengikuti Lisi dari belakang, tibalah mereka di puncak pegunungan Nadi Iblis.
terlihat sebuah akar yang menjalar pada sebuah batu yang bersinar. Tidak, itu bukan akar, tapi itu adalah nadi iblis. Hahaha, akhirnya aku menemukannya. Hahaha, ucap Lisi senang. Lisi tiba-tiba diserang dari belakang. Lengan Baduya menembus jantung Lisi dan langsung mati sebelum menyelesaikan ucapannya. Oh, jadi ini nadi iblis. Hehehe. Baduya mendekati batu tersebut. Urat-urat yang tidak lain adalah nadi iblis itu seperti hidup dan berdetak. Baduya mencoba menyentuhnya dan kejadian tidak terduga terjadi. Apa ini? Sial! Hentikan! Sial! Baduya berusaha menyingkirkan urat-urat yang perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi itu sia-sia. Baduya sempat kejang dan berguling-guling, lalu kemudian berhenti, dan Baduya berdiri dengan senyuman yang mengerikan. Nadi iblis telah bangkit. Hehehe. Inilah awal dari sebuah kehancuran. Salah satu pecahan jiwa iblis agung Dajjal telah ditemukan. Hanya menunggu waktu saja bagian jiwa iblis agung akan terkumpul. Saat itu terjadi, tidak ada tempat bagi kalian untuk lari. Selesai. Akhirnya cerita spesial Talus ini tamat. Untuk kedepannya, Baduya ini akan menjadi salah satu kaki tangan iblis agung, karena dialah yang terpilih untuk mendapatkan warisan pecahan jiwa sang leluhur iblis agung Dajjal. Tentunya akan semakin menarik lagi kelanjutan ceritanya. Terima kasih semuanya sudah hadir dan berikan support kalian. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.